Tanaman anggur bisa berbuah dan tumbuh walaupun dengan media kecil seperti ini. Itu tergantung media tanam yang kita gunakan, ya. Bagaimana cara membuat media tanam yang bagus? Berikut video yang akan saya bagikan pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa, yaitu bagaimana cara meracik media tanam agar tanaman kita itu waktu kita pindah kondisinya bagus, tumbuh subur dan tidak mengalami stagnan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus pandai-pandai, yaitu meracik media tanam, ya. Ini yang saya pindah tanam kemarin. Kondisi medianya sangat bagus sekali seperti ini, ya. Ini media tanam saya lakukan fermentasi jauh-jauh hari sebelum saya gunakan untuk menanam tanaman anggur. Bagaimana cara membuat media tanam dan bagaimana cara perlakuan sebelum media tanam digunakan? Berikut berbagai macam racikan media tanam yang akan saya bagikan. Yang saya gunakan yaitu ada 4 unsur, ya. Jika teman-teman melihat atau menanam tanaman anggur, saya gunakan media yaitu 4 unsur. Yang pertama adalah tanah. Tanah yang bagus adalah kita mengambil tanah dari humus bambu. Kenapa saya bilang bagus? Karena di situ tanah sudah diurai oleh akar-akar bambu dan juga akar bambu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan akar dan batang. Nah, dan yang kedua yaitu sekam lapu, ya. Jangan gunakan sekam mentah. Kalau kita gunakan sekam mentah yang baru dari penggilingan, itu bisa membuat timbulnya jamur serta kutu putih yang sangat banyak sekali. Nanti bisa membuat akar tanaman itu rusak dan menyebabkan akar tanaman serta pertumbuhan tanaman itu stagnan. Yang ketiga yaitu sekam bakar, ya. Ini sekam bakar. Sekam bakar sangat bagus sekali untuk menjaga yaitu kelembapan agar media tanam itu tidak terlalu lembab. Dan sekam bakar juga ada yaitu abu bakar. Abu bakar itu sangat bagus sekali untuk membuat media tanam itu hangat dan tidak terlalu lembab, sehingga pH tanah itu bisa mengalami yaitu keseimbangan, tidak mudah terlalu lembab, terlalu lembek, dan bagus sekali. Dan yang keempat yaitu kokobit. Nah, kalau kokobit ini juga sebenarnya kalau digunakan untuk lahan terbuka, ini ya, ini saya jelaskan. Kalau digunakan untuk lahan terbuka, secara dicampurkan bersamaan seperti ini, kalau kokobitnya masih baru seperti ini berbahaya. Kalau langsung ini dicampur dan digunakan untuk menanam. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena kokobit ini menahan airnya cukup lama, sehingga terjadi suatu kelembapan yang bisa menyebabkan tanaman tersebut membuat daunnya menguning, ya. Kelembapan itu mengakibatkan yaitu
busuknya akar sehingga pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Tetapi kenapa saya gunakan? Ya, saya gunakan karena kokopit ini sangat tinggi unsur kalium, sehingga saya ingin mendapatkan dari berbagai macam racikan ini suatu unsur yang membuat tanaman itu bagus dan mudah untuk berbuah. Biasanya media ini saya campur, tidak langsung saya gunakan, akan tetapi saya lakukan percampuran dua komponen ini, ya. Dua komponen ini saya campur 1:1, lalu saya gunakan untuk menanam tanaman selain anggur, seperti yaitu bayam, seperti tanaman-tanaman lainnya atau cabai, contohnya seperti ini ya. Nah, ini semua saya gunakan media tersebut. Setelah tanaman cabai tidak berproduksi, ya, tidak berproduksi atau sudah buahnya jelek, ya, ini media sudah jadi tidak seperti aslinya, ya, karena sudah terjadi penguraian dan hasilnya seperti ini. Ini mau saya bongkar. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan. Nah, ini. Nah, ini sudah mulai kokopit busuk seperti ini. Nah, dua komponen ini kita gunakan setelah dua media ini kita gunakan setelah kita selesai dalam penanaman tanaman. Ya, ini biasa saya gunakan. Ini nantinya akan saya gunakan untuk menanam anggur medianya, ya. Karena apa saya gunakan media yang sudah dipakai atau media daur ulang? Kenapa? Karena tanaman anggur itu mempunyai akar yang sangat sensitif sekali. Dia tidak kuat dengan zat-zat yang baru yang membuat perakaran tersebut mudah hangus dan mudah busuk. Maka dari itu saya gunakan cara ini agar kokopitnya itu zat tanin maupun zat-zat yang berbahaya yang tidak disukai oleh tanaman itu bisa terurai. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah ini jadi, maka barulah saya lakukan pencampuran, yaitu tanah humus bambu, ya. Ini tanah humus bambu seperti ini, dan juga sekam bakar. Nah, ini setelah ini jadi dan selesai dalam penanaman, yaitu tanaman-tanaman lainnya, saya lakukan pencampuran lagi, yaitu tanah humus bambu dan juga sekam bakar. Berapa perbandingannya? Perbandingannya yaitu media lama, ya, media lama daur ulang seandainya 1, ini 1, ini 1. Lalu kita aduk, ya, kita aduk semua. Setelah kita aduk, kita masukkan media. Seperti yang video kemarin kita butuhkan, jangan langsung dipenuhi. Cukup hanya 30% dari tempat yang ada, atau menyesuaikan, yaitu bibit anggur, ya. Bibit anggurnya ini graftingannya tinggi atau rendah, karena itu jadi tolak ukur juga. Maka dari itu kalau saran saya mencari graftingan atau mencari bibit, itu usahakan bibit yang graftingannya tidak terlalu tinggi, sehingga nanti mengakibatkan ketika kita ingin menutupi entres graftingan itu tidak bisa, ya. Kalau entres graftingan tidak ditutupi, maka perakaran ganda tidak bisa kita capai. Maka dari itu, kalau saya menanam tanaman anggur, akar ganda tetap saya utamakan karena mampu membantu pertumbuhan tanaman lebih cepat dan
lebih bagus. Mungkin dalam hati teman-teman melihat media yang ada ini ada suatu pertanyaan. Loh, kenapa kok di media tersebut tidak ada kohe kambing? Nah, kenapa saya tidak gunakan kohe kambing ya? Saya tuh kalau menanam tanaman anggur dan tanaman stroberi itu tidak menggunakan kohe kambing terlebih dahulu. Karena akar anggur dan akar stroberi itu mempunyai kesamaan. Dan dia sangat sensitif sekali terhadap pupuk, apalagi kalau pupuk tersebut masih liar. Contohnya kohe kambing. Kohe kambing itu kalau kita gunakan itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau kohe kambingnya banyak. Kecuali kohe kambing tersebut sudah difermentasi sangat lama dan bentuknya sudah menjadi tanah, ya, sudah menjadi tanah. Itu pun penggunaannya hanya sedikit, dari 1/4 ukuran atau 1/3 ukuran, ya. Tetapi saya mengambil amannya saja, ya. Tidak saya gunakan kohe kambing, saya gunakan media-media ini media-media aman, ya. Ini media aman karena apa? Karena sudah digunakan untuk menanam. Sebenarnya proses menanam itu juga ada fermentasi. Biasanya saya gunakan penyiraman tuh POC yang pernah saya bagikan pada teman-teman. Sehingga pelan-pelan media tanam tersebut juga bagus. Kita tidak usah menggunakan kohe kambing dulu, karena kohe kambing ini sangat terus terang sangat berbahaya sekali pada tanaman anggur, kecuali jika tanaman anggur tersebut sudah dewasa, akar kuat, baru kita lakukan penambahan kohe kambing, yaitu di bagian atas atau seperti kita gunakan untuk topping. Bagi teman-teman yang menanam di lahan terbuka, kalau musim hujan itu saran saya malah jangan dikasih pupuk kohe kambing. Pemberian kohe kambing itu diberikan waktu kemarau, ya, waktu kemarau. Nanti selama waktu kemarau kohe kambing akan fermentasi secara alami, dan ketika musim hujan, nah itu sudah aman. Kalau diberikan pada musim hujan itu sangat rawan sekali, apalagi bagi teman-teman yang membeli bibit rostoknya besar, ya. Rostok besar itu biasanya kan ada yang kering. Nah, ini nantinya akan menjadi sebab jamurnya rostok yang kering, sehingga menjadi tanaman itu bawahnya hancur, ya. Bawahnya hancur karena kena yaitu kohe kambing tersebut. Maka dari itu saran saya, berikanlah kohe kambing pada waktu tanaman sudah dewasa dan kita jadikan topping, itu lebih aman dan bagus. Nah, ini contoh-contohnya buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur dengan cara saya, ya seperti ini yang biasa saya gunakan dan sekarang saya bagikan pada channel Rumah Anggur. Semoga teman-teman yang ingin mencoba dan meracik, ya, untuk kokobit dan sekam bakar, untuk kokobit dan sekam lapuknya dicampur terlebih dahulu, lalu kita gunakan untuk menanam, ya, kita gunakan untuk menanam. Setelah masa panen selesai, yaitu terkadang kalau cabai itu lama, ya, cabai itu hampir, kalau cabai saya itu karena perawatan dia itu bisa setengah tahun, ya, setengah tahun, dan ini buah terus tanpa henti. Kenapa buah terus tanpa henti walaupun tanpa pupuk kimia lainnya? Karena di sini ada kokobit. Kokobit ini sangat bagus sekali untuk pembuahan. Karena saya uji antara tanaman cabai yang saya buat dengan kokobit sama yang tidak dengan kokobit, hasilnya berbeda. Dan kokobit ini juga membuat tanaman itu buahnya tidak mudah busuk. Maka dari itu saya, bagaimana caranya saya bisa memasukkan media kokobit pada media tanaman anggur, tidak mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Maka dari itu saya gunakan cara ini, ya. Ini saya campur dan saya gunakan untuk menanam terlebih dahulu agar aman, karena sering kita siram tanaman tersebut sehingga proses-proses fermentasi secara alami itu terjadi ketika
kita sering menyiram dan kita sering menanami. Nah, maka dari itu akhirnya setelah itu selesai, maka saya gunakan untuk menanam dan saya tambahin yaitu sekam bakar dan humus bambu. Nah, cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman, terutama pemula ya, terutama pemula yang lagi belajar menanam tanaman anggur. Alangkah baiknya dipersiapkan terlebih dahulu media tanam khususnya agar tanaman tumbuh subur, hasilnya bagus, dan terutama adalah kebanyakan ini penghobi ya, yang dituju adalah suatu kesenangan. Jika tanaman tersebut subur, bagus, hati senang, pikiran pun jadi lebih terang lagi dan tidak sumpek seperti itu. Cara tadi tanaman lebih cepat mudah berbuah. Ini medianya sangat bagus sekali kan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, hasilnya bagus, media tidak menggumpal. Dan ini cocok sekali media seperti ini untuk tanaman anggur. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang baru menemukan channel Rumah Anggur, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang masih tidak paham atau pengen penjelasan lagi atau dijelaskan lagi, lebih baik ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya balas komentarnya. Jika ada tutur kata saya yang salah, terkadang kan saya ini prosesnya itu langsung, tidak saya edit dan terkadang ada tutur kata yang keserimpet atau gimana, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika dirasa video tersebut bermanfaat bagi orang lain, ya silahkan dibagikan. Semoga semua ini menjadi amal jariah kita, kebaikan kita bersama. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.